Hai Sobat Hobi, balik lagi sama Ocha di Hobi Kita. Sobat Hobi, di episode kali ini Ocha sudah berada di Uma Coffee Bengkulu. Nah, di Uma Coffee ini itu tempat berkumpulnya anak-anak yang hobi banget main Scrabble nih dan tergabung dalam komunitas barbel. Nah, ternyata nih komunitas barbel ini selain menampung anak-anak yang hobi bermain Scrabble ataupun ingin belajar bahasa Inggris, tetapi di sini juga dapat pelajaran kemanusiaannya nih. Nah, kira-kira keseruan apa yang kita dapetin dan kira-kira apa aja yang bisa kita tahu dari komunitas barbel? Nah, tetap saksikan terus Hobi Kita and let's go! Hai Sobat Hobi, kali ini Ocha bersama Barbel yang merupakan salah satu komunitas non-profit yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas akan belajar Scrabble nih. Sobat Hobi tahu nggak sih, Scrabble adalah permainan papan yang terdiri dari 2 hingga 4 orang yang bersaing menyusun huruf agar menjadi sebuah kata. Para pemain diharuskan meletakkan beberapa balok huruf pada kotak-kotak dengan posisi tertentu di papan tersebut yang akan membentuk sebuah kata. Komponen dalam permainan Scrabble terdiri dari papan Scrabble dengan 15 x 15 kolom persegi, 100 tiles dengan 98 tiles berisi huruf bernilai dan 2 tiles kosong, 4 rak untuk meletakkan tiles pemain. Setelah semua komponen siap, Sobat Hobi harus sepakat tentang bahasa yang digunakan. Sobat Hobi bisa menggunakan kamus bahasa Inggris agar Sobat Hobi dan teman-teman bisa sekaligus belajar bahasa Inggris. Saat semua orang sepakat, saatnya menentukan giliran. Setiap pemain harus mengambil 1 tiles dari dalam kantong tiles secara acak. Pemain yang mendapatkan huruf paling dekat dari huruf A mendapatkan giliran awal. Kalau mendapat tiles kosong, pemain itu mendapat giliran pertama setelah giliran ditentukan. Tiles harus dikembalikan kembali ke kantong ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dulu nih bersama Bang Adi yang merupakan founder dari Barbel. Oke Sobat Hobi, nah sekarang di sebelah Ocha sudah ada Bang Adi ya, selaku pelatih Scrabble nih dari komunitas Barbel. Nah kalau kita tahu nih ya, ingin sepengetahuan Ocha ya, Scrabble ini salah bentuknya tuh visualnya kayak TTS gitu ya. Betul. Bentuknya visualnya kayak TTS, tapi dia dalam bentuk bahasa Inggris dan memang nggak ada pertanyaannya, tapi harus nemuin makna di balik kata yang kita susun gitu kan. Nah, kita bakal tanya-tanya banyak banget di tentang Scrabble pastinya ke pelatih Scrabble-nya langsung gitu kan. Yang pertama nih, kenapa sih suka main Scrabble? Dulu tuh aku belajar Scrabble dari SD ya, dari kelas 3 SD. Emang suka banget karena dulu kan mungkin media belajar kan terbatas ya, zaman saya dulu ya. Akhirnya pas waktu les dulu ada guru yang kenalin Scrabble. Akhirnya mulai didalemin, ternyata enak juga nih. Bisa lebih paham kosakata bahasa Inggris, bisa lebih paham tentang vocabulary. Akhirnya saya belajar, dalemin. Sekarang pun akhirnya saya latih anak-anak di sini. Anak-anak di sini, dan ternyata di belakang ini banyak anak-anak yang akhirnya belajar kosakata baru gitu, belajar juga bahasa Inggris. Jadi kayak media gitu ya, untuk memahami bahasa Inggris gitu. Nah kalau untuk Barbel sendiri nih Bang, pernah nggak sih ikut lomba atau ngadain lomba Scrabble gitu? Kalau Barbel kita kan udah 5 tahun berdiri ya. 5 tahun berdiri ya. Dan sekarang kita udah ngelakuin 5 kali turnamen juga. Jadi setiap tahun? Dan itu juga pernah skalanya tuh per provinsi, Sumatera sama nasional Indonesia juga udah pernah. Gitu. Jadi berarti anggota Barbel ini di luar juga banyak. Juga ada, benar. Dan for your information, nah foundernya adalah Bang Adi sendiri dari Bengkulu gitu iya, kan. Betul. Seneng banget. Dari Bengkulu kan. Dan kalau boleh tahu berapa sih anggota yang di Bengkulu maupun di luar? Di Bengkulu kita volunteersnya itu sekarang yang aktif ada 50, tapi totalnya ada kayak 80-an ada sih. Kalau di luar itu kita ada di Jakarta sekitar 10. Di Mamuju, Sulawesi Barat ada 10 juga. Di Bogor ada 5, di Sumatera Utara di Medan itu ada 10. Banyak banget. Jadi mungkin bisa ke kota-kota lain juga. Mungkin bisa meluas lagi karena masih banyak tahun-tahun berikutnya. Amin. Nah untuk kegiatan dari Barbel sendiri nih Bang, itu selain Scrabble apa lagi sih? Kalau pertama tuh kita memang mengajarkan yang pertama itu soft skills. Kayak public speaking, kayak membatik,
Oh. nanam pohon, eco printing, menjahit. Yang kedua kita mengajarkan literasi ke anak-anak seputar bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Oh gitu. Kita udah ke macam-macam kabupaten sama kota sih di Provinsi Bengkulu. Oh, jadi selain suka Scrabble, gabung di Barbel, ternyata di sini juga dilatih untuk soft skill. Betul. Gitu. Seru banget, ada nanam pohon gitu-gitu ya. Ada menjahit. Menjahit, Iya. oh kegiatan-kegiatan seru gitu yang bisa didapetin nih. Nah untuk Bang Adi sendiri nih, kesulitan selama melatih anak-anak Scrabble ini apa sih? Gitu. Yang pertama mungkin kalau main Scrabble itu kan lumayan tricky ya, karena kadang tuh ada yang mereka nggak paham masang yang nempel atau macam-macam, memang ada trik-trik tertentu. Itu yang tricky sih. Sama yang paling susah ya pemahaman kosakata anak-anak sendiri. Oke. Kita juga sebelum ngajarin Scrabble-nya, kita kasih dulu lessons, kasih dulu kelasnya untuk mereka tahu beberapa kosakata dalam bahasa Inggris. Oh gitu. Pantasan tadi mungkin dipelajari dulu kata-katanya baru bisa diterapkan ke Scrabble-nya gitu, Betul permainannya gitu. Nah, untuk jadwal latihan Barbel sendiri itu kapan aja? Kalau barbel itu kita latihannya itu yang pertama sama anak-anak itu per batch. Oh gitu. Per batch itu kita udah 20 batch, kita udah ke sekitar 40 sekolah di Provinsi Bengkulu, di desa-desa. Pernah juga ke Pulau Enggano dulu. Nah, jadi itu kalau jadwalnya per batch itu kita 2 bulan. 2 bulan? Itu 2 bulan itu setiap weekend. Jadi ada Satu minggu. sekitar 8 atau 16 kali pertemuan. Oh, Kalau yang rutinnya gitu. untuk kita sendiri, kan ini yang ngajar kan juga perlu diasah Jelas, terus ya, ya soft benar. skills-nya. Itu kadang kita latihannya sekitar 2 minggu sekali atau seminggu sekali sih. Oh, volunteernya ya, berarti Betul. diasah juga di sini. Nah, kalau untuk kelas khusus ada nggak sih, Bang? Ada, ini sekarang di belakang tuh lagi ada Di belakang ABC. kita? Edisi? ABC. Oh, ABC. ABC Oh. itu a barbell class. Jadi itu kita khusus ngajarin anak-anak di Bengkulu. Karena emang kalau ngomongin Scrabble itu apa ya? Agak jarang gitu Iya, ya. benar. Plus juga kadang tuh kalau ada lomba, kita bingung nih mau cari siapa nih yang kira-kira keren dari Bengkulu bisa kita Kirim kirim ke keluar nasional gitu. Oke. Ini kita mau latih dulu mereka, mudah-mudahan ada yang keren, mantap gitu kan. Bisa membanggakan nama Bengkulu juga. Oke, keren ABC banget namanya. nih. ABC gitu ya. Ini ada berapa anak nih? Ada Yang datang sekarang ada 7. ada 7 yang datang gitu. Nah, untuk masuk ke Barbel sendiri nih ataupun ikut batch kelasnya gitu kan. Nah, itu ada biaya administrasinya nggak sih, Bang? Kalau kita ngajar ke desa itu nggak ada, full gratis, sekolah pun nggak dibiayai apa-apa. Jadi Oke. kita yang cari donasi, kita cari donatur, kita cari dana. Sponsor gitu ya. Ya, kita ngajar gratis ke sekolah. Karena kan emang kita fokusnya itu mengajarkan bahasa dan soft skill ke desa-desa. Desa-desa. Jadi gimana caranya mereka bisa dapetin ilmu yang keren, ilmu yang bermanfaat, tapi gratis gitu kan. Oke. Jadi benar-benar gratis, 0 rupiah. Tapi yang belakang ini karena ini kelas khusus, ada biayanya. Oh, karena ini berbeda ya Betul. gitu ya. Belajar dan juga dapat pengetahuannya lebih dalam gitu ya. Ini kayak kursus Scrabble-nya. Kursus Iya, Scrabble-nya betul. gitu. Nah, untuk main Scrabble sendiri nih sebenarnya ada trik khusus nggak sih, Bang? Yang paling utama sih memang penguasaan kosakata ya. Oke. Jadi emang Vocab-nya. karena kadang kalau ngomongin Scrabble itu ada kamus Scrabble kita khusus namanya tuh Collins Scrabble Dictionary atau CSW. Collins Scrabble Dictionary. Nah, itu tuh benar-benar beda. Ada kosakata yang aneh yang mungkin kalian tuh nggak nyangka, oh ini ternyata bahasa Inggris ya. Kayak gitu. Itu yang paling susah untuk dihafalin sih. Oh gitu, jadi mungkin untuk kosakatanya yang harus diperbanyak Betul. gitu ya. Tapi lebih kerennya kalau main Scrabble kita bisa lebih tahu Bener. juga gitu, lebih sering belajar gitu, Sobat Hobi. Nah kalau untuk harganya sendiri sih berapa sih alat main Scrabble Kalau itu? ini yang paling murah 20 ribuan ada sih. Oh ada ya di 20 ribuan toko-toko ya? online itu ada kok. Kalau yang sampai yang paling mahal ada yang kayak 2 jutaan yang bisa muter-muter tuh juga ada. Oh Jadi gitu, tergantung ya? Kalau misalnya emang pengen belajar dulu, pengen tahu, beli yang murah dulu aja. Ntar kalau udah mulai suka banget nih, boleh Iya. beli yang agak mahal. Bedanya paling medianya ya mungkin kertasnya Iya betul, gitu-gitu dari ya. kertasnya, dari hurufnya tuh yang dipegang langsung hilang hurufnya gitu kan. Oh gitu, aja oh sih itu paling. itu ada yang kayak gitu. Ada. Oh, jadi beragamnya bentuk-bentuknya, sebenarnya medianya aja sih. Tapi kalau untuk permainannya sama aja gitu, Sobat Hobi. Nah, ada pesan gak nih untuk adik-adik yang lagi nonton nih Sobat Hobi di rumah yang hobi Scrabble nih, Pak? Pesennya, aku kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah dan seru banget, emang Scrabble ini salah satu media yang paling keren sih. Kalian bisa main di mana aja, terus juga kayak enggak terpaksa gitu ya. Kalau Iya. misalnya buka buku gitu kan kayak, aduh ngapalin Iya, kamus benar. banyak gitu kan sulit. Kalau main Scrabble, mudah-mudahan lebih cepat masuk ke
kepikiran kita gitu. Dan bisa ngajak teman-teman juga jadi lebih seru gitu Iya, betul. kan. Nah pemirsa nih Ocha bakal diajakin sama Bang Adi untuk gabung ya, gabung untuk main Scrabble bareng kelas di belakang ya, ada anak-anak kecil ya, kayaknya masih SD juga ya. Masih SD. Nah tetap di hobi kita. Sobat hobi, secara umum permainan ini digunakan untuk meningkatkan penguasaan English vocabulary atau kosakata bahasa Inggris. Namun ada manfaat lain nih dari permainan ini yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bermain Scrabble dapat meningkatkan kemampuan intelektual kalian. Sebab, sobat hobi harus berpikir secara kritis, kreatif, dan evaluatif untuk memenangkan permainan. Ketiga cara berpikir tersebut membuat kalian tidak hanya mengenali kata dasar dalam English vocabulary, tetapi juga kata-kata dalam bidang sains, filsafat, sejarah, dan sebagainya. Menjalin kekompakan, bermain Scrabble akan melatih kepercayaan diri kalian juga, apalagi jika kalian memenangkannya. Sobat hobi akan merasa kepercayaan diri kalian naik setinggi-tingginya. Sobat hobi pun bangga setelah berusaha mendapatkan skor tertinggi. Lama-kelamaan, kepercayaan diri ini bisa kalian aplikasikan dalam berbagai keadaan seperti percaya diri saat menghadapi ulangan. Permainan Scrabble sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Tidak hanya berpikir kata-kata apa yang dibentuk dari balok-balok huruf yang akan kalian ambil, tetapi juga di mana posisi meletakkan balok-balok tersebut supaya mendapat skor yang tinggi. Scrabble adalah permainan yang menyenangkan. Sobat hobi akan sangat have fun memainkannya bersama teman-teman maupun anggota keluarga lain. Saat itulah ada percakapan sukacita dan canda tawa yang membuat sobat hobi bersemangat. Dijamin perasaan kecewa, kesal, sedih, dan marah akan hilang. Selain metode belajar menggunakan Scrabble, Barbel juga memiliki kegiatan lain ya sobat hobi. Seperti apa? Kita dengar penjelasan Bang Nanda berikut ini. Oke pemirsa, tadi Ocha nih udah ikutan main Scrabble juga sama anak-anak Barbel di belakang. Nah sekarang di sebelah Ocha udah ada Bang Nanda ya, selaku volunteer ya dari Barbel gitu. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Bang Nanda nih. Kira-kira udah berapa lama sih sebenarnya Bang Nanda ini join di Barbel? Oke, kalau Barbel tuh aku tahu udah dari tahun 2018, cuma aku gabungnya itu di tahun 2020. Oh, kebetulan waktu itu diajak teman, ayo kita coba ikut jadi volunteer di Barbel, dan ikut akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang, jadi alasannya bisa ikut gabung Barbel tuh jadi menariknya tuh di mana gitu? Menariknya itu karena kita tuh bisa kayak namanya volunteer ya Mbak, sukarelawan, kita ngajarin anak-anak sampai ke pelosok gitu, dan juga memang yang aku kejar tuh belajar sambil jalan-jalan gitu. Belajar sambil jalan-jalan, dan juga kita bisa
menuju ke pelosok gitu Iya, ya, yang betul. memang jarang kita dapetin gitu. Nah berarti barbel ini udah banyak banget kota ataupun desa yang dikunjungi gitu ya. Iya. Oke, salah satunya yang paling seru nih, yang udah pernah dikunjungi itu di mana, Bang? Kalau yang paling seru itu sebenarnya kita juga ada yang beberapa yang di luar kota ya Mbak. Cuma menurutku paling seru yang di Bengkulu sih, di Pulau Enggano. Di Pulau Enggano, itu kenapa alasannya nih? Karena kita lihat di sana ya, cari-cari informasi ternyata di Pulau Enggano itu SMA-nya cuma satu. Jadi kita mencobalah menjangkau di situ gimana sih antusias anak-anak itu dalam belajar bahasa Inggris, terutama dalam media Scrabble. Dan ternyata setelah kita find out ternyata di situ mereka asik dan memang mau belajar bahasa Inggris. Jadi memang di sana lebih kayaknya lebih rasa ingin tahu mereka, kayaknya kita kayak lebih ternyata di sini cocok banget nih gitu untuk dikasih pelajaran gitu. Nah untuk kegiatan yang dilakuin tim barbel tuh apa aja sih kalau lagi visit ke daerah-daerah? Yang pertama mungkin kalau datang pastinya kita pendekatan ke masyarakat dulu ya Mbak. Terus kayak sebelumnya kita survei lokasi sekolahnya juga. Kalau datang pertama kita pretest, kemudian ngajarin, di akhirnya kita ada post test supaya lihat gimana sih gitu. perkembangan mereka tuh setelah kita ajarin. Saya gitu, jadi memang lebih ke beri pelajaran juga gitu ya, bahasa Inggris dan mengenalkan media Scrabble gitu. Beda dengan yang udah jadi anggota barbel ya, itu mungkin banyak, kalau kata Bang Adi tadi banyak sekali soft skill yang didapetin dia gitu. Nah selama jadi volunteer nih di barbel, ada kesulitan nggak sih Bang Nanda? Kesulitan mungkin karena kita mencoba menjangkau tempat-tempat yang agak di luar ya Mbak, kayak di Enggano itu nggak kesulitan sih, cuma kayak kita susah ke jalan ke sananya, kita harus lewat kapal 12 jam ke sana terombang-ambing gitu. Terombang-ambing bener. Kalau angin juga susah pulang gitu ya. Betul. Nah kalau untuk Bang Nanda sendiri nih, gimana sih gabung di barbel dan juga gimana sih bisa jadi volunteer di barbel? Buat teman-teman yang mau gabung apa gimana? Buat teman-teman yang mau gabung. Buat teman-teman yang gabung di barbel nih bisa nih, gimana sih caranya gitu? Caranya gabung di barbel. Yang pertama mungkin pantauin Instagram sama sosial medianya barbel, karena biasanya di setiap batch itu kita buka open recruitment. Kayak kemarin kita sudah di Bengkulu, ada juga pernah di Mamuju, Jakarta, Jawa Barat kayak gitu. Oke, jadi udah meluas gitu ya, bukan hanya di desa-desa tapi di ibu kota lainnya gitu. Nah kalau untuk jadi volunteer gimana Bang? Kalau untuk jadi volunteer, mungkin ada open volunteer nantinya? ada open recruitment di setiap batch yang kita akan adakan gitu Mbak. Oke. Jadi mungkin nanti di tahun 2024 mungkin ada open volunteer lagi, ini bisa bertambah lagi volunteer-volunteer seperti Bang Nanda yang ada di barbel nih. Nah oke, makasih Bang Nanda atas berbagi tipsnya juga dan ceritanya, sudah bersama barbel mungkin kurang lebih 3 tahun ya? 3 tahun. Udah 3 tahun kurang lebih sama barbel. Nah Sobat Hobi jangan kemana-mana, tetap di Hobi kita. Nah, untuk sobat hobi yang menyukai Scrabble bisa gabung di komunitas anak muda seperti Barbel. Seperti yang disampaikan oleh Bang Nanda barusan, Barbel merupakan organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan sejak tahun 2018. Khususnya memberikan pengajaran bahasa Inggris yang menyenangkan dengan beragam media. Materi yang diajarkan berupa kosakata bahasa Inggris, ekoprint, menjahit, konstruksi dasar, dan dinamika kelompok. Para anggota Barbel ini adalah mahasiswa pekerja dari berbagai instansi negeri dan swasta. Mereka tergabung atas dasar kesukaan untuk berbagi ilmu tanpa dibayar, melainkan keluar dana pribadi untuk melakukan hal tersebut. Wah, menarik sekali kan Sobat Hobi?
kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng komunitas barbel nih yang hobi Scrabble di Bengkulu. Banyak banget pengalaman dari barbel yang bisa kita ambil, dan juga nih mungkin teman-teman nih sobat hobi di rumah yang hobi bermain Scrabble atau pengen menambah kemampuan bahasa Inggrisnya, bisa gabung aja di barbel. Mungkin bisa kunjungin juga Instagramnya barbel ya. Di Instagram cari aja nih. Nah pemirsa nih mungkin kita bakal cari apa lagi ya hobi-hobi di next episode nih. Pastinya tetap saksikan terus hobi kita setiap hari Rabu pukul 21.00 hanya di RBTV Cap Koha, karena hobimu, hobiku adalah hobi kita. Bye-bye!